Sejak awal penciptaan manusia, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat sempat bertanya, sebuah pertanyaan yang menggambarkan kekhawatiran mereka. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi dan saling menumpahkan darah? Sebuah pertanyaan yang, seiring berjalannya waktu, seakan menemukan jawabannya. Hari demi hari amal manusia diangkat ke langit. Setiap perbuatan sekecil apapun dicatat oleh para malaikat dan apa yang mereka saksikan membuat mereka heran. Manusia begitu mudah berbuat dosa, begitu mudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu mudah menumpahkan darah, mengambil yang bukan haknya, dan berbuat zalim terhadap sesama. Padahal manusia dimuliakan, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para malaikat pernah diperintahkan untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun kenyataannya, banyak manusia justru berpaling. Di sanalah muncul perasaan dalam diri para malaikat, sebuah anggapan. Seandainya kami yang berada di posisi manusia, kami pasti akan selalu taat, tidak akan berbuat maksiat, tidak akan merusak bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa manusia diciptakan dengan syahwat, dengan dorongan hawa nafsu, dengan godaan yang terus mengintai, dan jika para malaikat berada di posisi itu, mereka pun belum tentu akan selamat. Namun para malaikat tetap merasa mereka akan mampu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka. Dipilihlah dua malaikat terbaik yang paling taat, paling alim, paling banyak ibadahnya. Mereka adalah Harut dan Marut. Keduanya diberi akal, diberi syahwat, diberi ujian sebagaimana manusia, dan diturunkan ke bumi untuk hidup di tengah manusia. Siang hari, mereka menegakkan keadilan, memutuskan perkara, membimbing manusia. Malam hari, mereka kembali beribadah, bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari, mereka tetap taat, hingga suatu hari datanglah sebuah ujian yang mengubah segalanya. Seorang wanita sangat cantik, mempesona, memperkenalkan dirinya sebagai Zuhrah. Kecantikannya bukan sekadar rupa, tapi ujian yang mengguncang hati. Perlahan, muncul rasa dalam diri Harut dan Marut, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Mereka pun mengajaknya berzina, namun wanita itu menolak. Hari berikutnya, ia datang lagi dan kali ini, ia memberi syarat. Jika kalian ingin aku, maka lakukan ini. Sembahlah berhala, minumlah khamr, dan bunuh seseorang. Harut dan Marut menolak. Mereka tahu itu dosa besar. Namun pada hari ketiga, wanita itu datang kembali, membawa khamr, dan disinilah awal kejatuhan itu terjadi. Mereka mulai berpikir seperti manusia, menimbang dosa, memilih yang dianggap lebih ringan, dan akhirnya mereka meminum khamr itu, mabuk, hilang kesadaran. Dalam keadaan itu, satu demi satu dosa dilakukan, menyembah berhala, membunuh, dan akhirnya berzina. Sebuah kejatuhan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ketika mereka sadar, semuanya telah terjadi. Mereka mencoba kembali ke langit seperti biasanya, namun kali ini pintu langit tertutup. Harut dan Marut pun tersadar, mereka telah jatuh. Mereka meminta pertolongan, memohon agar diampuni, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka pilihan. Apakah dihukum di dunia atau di akhirat? Mereka memilih dihukum di dunia, karena mereka tahu azab dunia, seberat apapun, tetap akan berakhir. Maka mereka pun dihukum, digantung terbalik, di sebuah tempat di bumi Babilonia. Siang hingga petang, mereka merasakan azab sebagai akibat dari satu kesalahan yang berawal dari kelalaian dan tunduknya diri pada hawa nafsu. Ketika para malaikat menyaksikan itu semua, mereka pun akhirnya memahami betapa beratnya ujian menjadi manusia. Dan sejak saat itu, mereka tidak lagi merendahkan manusia. Mereka justru berdoa, "Wahai Allah, ampunilah anak cucu Adam. Mereka beribadah kepadamu meski memiliki syahwat." Namun disinilah bagian yang jarang diketahui. Dalam sebuah riwayat selama menjalani hukuman itu, Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Bukan untuk disebarkan sebagai kebaikan, tetapi sebagai ujian. Mereka selalu memperingatkan, sesungguhnya kami hanyalah ujian, maka janganlah kamu kafir. Mereka menjelaskan hakikat sihir agar manusia mengenalinya dan menjauhinya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian manusia mempelajarinya, bukan untuk menghindari, tapi untuk digunakan. Sihir pun menyebar, menjadi alat kezaliman, memisahkan manusia, merusak kehidupan. Dari sinilah, fitnah sihir mulai meluas di muka bumi.
Kisah ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan bahwa bahkan yang paling taat pun bisa jatuh jika lengah, dan bahwa manusia, dengan segala kelemahannya, masih bisa menjadi mulia jika mampu menahan dirinya. Maka jangan pernah meremehkan dosa, sekecil apapun, karena satu langkah kecil menuju maksiat bisa membuka pintu menuju kehancuran yang besar.